Terima kasih buat Anda yang sudah bantu support channel Dongeng Donghua ini. Semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan segala urusan, dilancarkan usahanya, dan dimudahkan rezekinya. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa bantu subscribe. Aktifkan tanda lonceng. Klik like, komen, dan share channel Mimin ke penjuru alam semesta. Oke, silahkan pasang headset dan siapin secangkir kopi. Mari kita kancutin ceritanya. Martial Master, Dongeng Donghua. Bab 5665 sampai bab 5668. Bab 5665 sebenarnya memurnikan tubuh. Dan ada begitu sebuah nafas hampa kali ini bahkan kekuatan guntur di tubuh Qin Chen tidak dapat dihilangkan sekaligus. Bukan karena kekuatan guntur tidak cukup kuat, tetapi tingkat kultivasi Qin Chen saat ini terlalu lemah, dan kekuatan kekosongan di sekitarnya hampir tidak ada habisnya. Saya tidak percaya. Mata Qin Chen memerah dan ekspresinya gila. Pada saat ini, dia langsung melepaskan semua kekuatan asli di tubuhnya. Bahkan kekuatan guntur tidak dapat menghentikan begitu banyak kekuatan kehampaan dalam waktu singkat. Setelah menghadapi kekuatan kehampaan ini, kekuatan lain tidak dapat bertahan lama dan langsung ditolak. Satu-satunya hal yang bisa menahan sedikit adalah kekuatan totem Kaisar kuno senior Laut Pasang Void. Dengan suara mendengung, ketika kekuatan totem Kaisar kuno keluar di tubuh Qin Chen merasakan jantungnya berdebar kencang. Berdetak tak bisa dijelaskan. Sepertinya ada kekuatan yang tak bisa dijelaskan merembes dari kehampaan, bertabrakan dengan nafas dari kehampaan. Tetapi bahkan dengan berkah kekuatan ini, kekuatan totem Kaisar kuno di tubuh Qin Chen hanya bisa bertahan sesaat sebelum pecah berkeping-keping dan berubah menjadi bubuk. Meskipun Kaisar kuno senior telah mencapai ujung jalan Kaisar Agung dan telah mengambil langkah itu, dia masih jauh tertinggal dibandingkan orang kuat seperti Hades. Melihat bahwa Qin Chen tidak bisa menahannya. Tiba-tiba, setelah kekuatan dosa bersentuhan dengan udara kehampaan, kedua kekuatan itu langsung bergabung dan berubah menjadi kekuatan yang sangat lembut. Yang langsung melonjak ke seluruh tubuh Qin Chen. Apa yang terjadi? Qin Chen tercengang. Di masa lalu, tidak peduli kekuatan macam apa itu akan langsung hancur atau bahkan hancur setelah bersentuhan dengan hembusan udara hampa sebelumnya. Qin Chen juga telah mengerahkan kekuatan Sungai Huang Kuan sebelumnya, tetapi dia tidak dapat menahannya, tapi dia tidak pernah menyangka bahwa kekuatan lautan bencana abadi ini akan ada di sana. Bagaimana bisa terjadi perubahan seperti itu setelah terkena nafas kehampaan? Alih-alih memusnahkan kekuatan laut bencana abadi, hembusan udara hampa menyatu dengan kekuatan laut bencana abadi. Tidak ada konflik di antara keduanya. Apa yang terjadi? Yang lebih mengejutkan Qin Chen adalah ketika udara hampa yang dilemahkan oleh kekuatan guntur bergabung dengan kekuatan laut kesengsaraan abadi, itu langsung menjadi lembut. Dan kekuatan lembut ini melonjak tersebar ke seluruh tubuh Qin Chen benar-benar merasakan tubuhnya perlahan membaik dan diperbaiki. Nafas kosong ini tidak lagi memiliki agresi sedikit pun, tetapi memperbaiki tubuh bekas luka Qin Chen. Dan saat tubuh Qin Chen diperbaiki, Qin Chen terkejut saat mengetahui bahwa dia telah mencapai kemacetan dan tidak dapat meningkatkan kekuatan fisiknya. Qin Chen benar-benar tercengang. Dia tidak pernah menyangka laut kesengsaraan abadi bisa memiliki efek seperti itu. Mengapa kekuatan permaisuri Ming Yue bisa menetralkan nafas kehampaan? Apakah karena kekuatan dosa permaisuri Ming Yue sangat menakutkan? Tebak Qin Chen, tapi dengan cepat menggelengkan kepalanya. Dalam hal teror, kekuatan permaisuri Ming Yue tampaknya tidak ada bandingannya dengan Kaisar kuno senior dan Kaisar Dewa Pembunuh Terbalik senior, bukan? Apakah karena permaisuri senior Ming Yue adalah orang yang kuat di dunia bawah, dan kekuatan dosanya sebenarnya adalah kekuatan dunia bawah itu sendiri? Yang lebih istimewa daripada Kaisar kuno senior dan Kaisar Dewa Pembunuh Terbalik senior. Muncul di benak Qin Chen, tapi segera dia ditolak lagi. Permaisuri Ming Yue adalah orang yang kuat di dunia bawah, tetapi Kaisar Ming dari 5 gunung, Kaisar Yama dari 10 istana, dan Kaisar dunia bawah juga kuat di dunia bawah.
Sebelumnya, Qin Chen juga mengerahkan kekuatan sungai Wangchuan, Huangquan River, Del, untuk melawan, tapi mereka semua dikalahkan. Nafas kehampaan langsung hancur. Jadi apa alasannya? Qin Chen bingung, tetapi saat ini dia tidak punya banyak waktu untuk memikirkannya. Nafas udara yang tak ada habisnya terus melonjak. Qin Chen hanya bisa mengaktifkan perisai niat membunuh dengan gila-gilaan untuk menahan lebih banyak napas udara yang masuk pada saat yang sama. Biarkan kekuatan lautan bencana abadi di tubuhmu menetralisir atmosfer hampa ini. Yang lebih mengejutkan Qin Chen adalah setelah cukup menetralkan nafas hampa, sementara tubuh fisik Qin Chen membaik, dia samar-samar bisa merasakan struktur kekuatan dalam nafas hampa. Qin Chen segera sangat gembira. Jika Qin Chen ingin memahami nafas kehampaan sebelumnya, itu seperti seorang insinyur yang melihat instrumen presisi yang sangat kedap udara yang dibungkus dan tidak dapat memberikan petunjuk sama sekali. Kemudian atmosfer kehampaan saat ini seperti instrumen presisi menjadi transparan, dan semua roda gigi serta struktur di dalamnya ditampilkan dengan jelas di depan Qin Chen. Dalam hal ini, selama Qin Chen memiliki pemahaman yang cukup, dia akan memiliki potensi yang besar memahami aturan nafas hampa ini. Meskipun nafas hampa ini sangat menakutkan, bahkan jika Qin Chen memahaminya, dia mungkin tidak dapat mengendalikannya, tapi setidaknya ketika dia diserang oleh nafas hampa, kerusakan yang diderita Qin Chen akan langsung melemah. Setelah memahami ini, Qin Chen tidak bisa lagi mempedulikan hal lain. Setelah menginstruksikan dewa kecil untuk menahan hembusan udara kosong setiap saat, dia perlahan menutup matanya dalam aliran hembusan udara yang bergejolak. Dan seluruh pikirannya benar-benar tenggelam. Sebaliknya, ketika pemandangan seperti itu terlihat di mata Molly dan yang lainnya tidak jauh dari sana, Molly dan yang lainnya membuka mata mereka karena tidak percaya. Gila, aku cukup gila. Orang ini bahkan lebih gila dariku. Dia benar-benar menggunakan hembusan udara kosong untuk memurnikan tubuhnya. Apakah ini mengancam nyawa? Molly gemetar, matanya melebar, dengan melihat ketidakpercayaan. Ini adalah kekuatan yang ditinggalkan oleh dewa dunia bawah kuno. Yang lain tidak punya waktu untuk bersembunyi. Orang ini tidak hanya tidak bersembunyi, dia benar-benar menggunakan nafas hampa ini untuk berlatih, dan bahkan ingin memahami nafas hampa ini pikir dia maha kuasa. Apakah Anda tidak punya ide? Dewa dunia bawah, Molly bukan lagi seorang pemula sekarang. Dia adalah eksistensi yang melampaui akhir Kaisar Agung. Orang yang tidak terikat puncak yang bahkan bukan Kaisar Agung, dapat memahaminya. Tidakkah kamu menyadari bahwa dia, orang kuat yang hanya tinggal selangkah lagi untuk menjadi Kaisar tingkat menengah, tidak menyadarinya? Tetapi pada saat ini, Molly hanya bisa mengepalkan tangannya erat-erat dan menatap Qin Chen dengan cemas, berdoa dalam hati. Berharap Qin Chen tidak mati dalam menghirup udara kosong ini dalam hidup ini. Aku tidak bisa lagi bertemu dengan Raja. Sementara Qin Chen tenggelam dalam persepsi udara hampa, Molly dan yang lainnya khawatir. Di luar dunia orang mati. Setelah pusaran air undet, banyak kaisar besar dunia bawah yang ditangguhkan di sini, memandang kerajaan undet di depan mereka dengan ekspresi tidak percaya. Saya tidak menyangka ada negara undet di sungai undet yang panjang ini. Sungguh sulit dipercaya. Jika Kaisar Mingzang tidak memata-matai kemunculan orang-orang di dunia kali ini, kami tidak akan melakukannya. Aku belum menemukan tempat ini. Sebuah negara yang terdiri dari undet masih menerima orang-orang dari dunia. Apa yang akan mereka lakukan? Petik 2. Para undet ini, aku pernah diserang oleh mereka saat aku menjelajahi sungai undet. Biarkan undet ini, jika orang ini membentuk organisasi dan tumbuh dewasa. Aku khawatir itu akan menimbulkan banyak masalah bagi kita dan para penggarap hantu lainnya di dunia bawah. Petik 2. Jika terus seperti ini, di masa depan, jika kita bisa memasuki sungai undet, bukankah kita harus mematuhi perintah undet ini? Kaisar Agung dunia bawah ditangguhkan di luar kerajaan kematian, dan terjadi banyak diskusi, dengan mata dingin bersinar di matanya. Pusaran air mayat hidup adalah tempat terlarang yang sangat menakutkan di sungai mayat hidup. Umumnya, bahkan mendiang kaisar pun tidak akan berani memasukinya dengan gegabah.
Selama bertahun-tahun, banyak kaisar telah mati di pusaran air mayat hidup dan di tangan dari mayat hidup. Tapi tidak ada yang menyangka bahwa di dalam pusaran air mayat hidup ini, sebenarnya ada negara tempat tinggal mayat hidup. Jika bukan karena 3 kaisar agung dan 4 kaisar agung bergabung kali ini, ditambah dengan kecerdasan Kaisar Mingzang, saya khawatir banyak dari mereka tidak akan pernah tahu bahwa Undet sebenarnya mendirikan kerajaan sebesar itu jauh di dalam negeri ini. Pusaran mayat hidup. Kaisar Mingzang, apakah Anda yakin informasi Anda benar? Apakah orang-orang kuat di dunia ada di kerajaan orang mati ini? Kaisar Wu Yueming dan yang lainnya menyipitkan mata dan melihat ke kerajaan orang mati di depan mereka. Sedikit mengernyit. Dibandingkan dengan kaisar biasa seperti Kaisar Si Huang, 4 kaisar besar, Kaisar Ming 5 gunung, Kaisar neraka 10 istana, dan Kaisar dunia bawah. Sebenarnya telah mendengar dan memahami kerajaan orang mati jauh di dalam pusaran orang mati. Saat itulah Permaisuri Ming Yue bertanggung jawab atas dunia bawah. Permaisuri Ming Yue pernah berkata bahwa jiwa-jiwa Undet ini adalah pemulung yang menjaga pengoperasian Sungai Panjang Undet untuk melindungi pelaksanaan peraturannya sendiri. Bahkan Permaisuri Ming Yue diam-diam mengingatkan mereka untuk tidak membunuh terlalu banyak saat bertemu dengan Undet ini di Sungai Undet, agar tidak memicu serangan balik dari Sungai Undet. Namun Wu Yue Mingdi dan yang lainnya tidak pernah menyangka bahwa kerajaan Undet akan berkembang begitu pesat di tahun-tahun ini. Meski mereka belum menembus tembok batas kerajaan Undet ini. Tapi hanya dari aura Undet yang keluar darinya. Kaisar Wu Yueming dan yang lainnya jelas merasa bahwa negara Undet saat ini setidaknya beberapa kali lebih kuat daripada negara Undet yang mereka lihat di bawah kepemimpinan Permaisuri Ming Yue. Apa yang coba dilakukan oleh jiwa-jiwa Undet ini saat mereka terus tumbuh di bawah hidung mereka? Perasaan krisis yang mendalam muncul dari hati Wu Yuemingdi dan lainnya. Setelah Kaisar Mingzang melihat ekspresi serius Wu Yue dan yang lainnya, kilatan hiburan muncul di matanya, dan kemudian dia buru-buru berkata, Kaisar Wu Yueming, informasi tentang orang-orang di dunia tidak dirasakan oleh saya sendiri, tetapi oleh Kaisar Mojin. Milikku, Kaisar Mojin. Semua orang menoleh dan melihat sosok gelap. 3 orang dewasa, itulah yang aku rasakan. Saat dia berbicara, Kaisar Dagu Iblis buru-buru melangkah maju, mengangkat tangannya, dan tiba-tiba mengeluarkan hantu. Pada saat itu, aku sedang berlatih di sungai mayat hidup, dan tiba-tiba aku merasakan panas yang menyengat. Aura itu lewat di dasar sungai Undet, dan mereka buru-buru melangkah maju untuk menyelidiki dan melihat pemandangan ini. Semua orang melihat ke atas dan melihat bahwa gambar itu sangat buram. Itu jelas diamati dari sebuah tempat yang sangat jauh, tapi mereka masih bisa melihatnya dengan jelas. Beberapa bayangan samar yang memancarkan aura yang kaya dan menyala-nyala memasuki pusaran kematian. Qin Chen. Bab 5666. Serahkan orang-orang dari bumi. Kaisar Netherworld sangat akrab dengan aura Qin Chen. Meskipun sosok di depannya sangat kabur, Kaisar Netherworld sekilas mengenalinya. Selain itu, ada sosok gelap yang memancarkan aura dingin berdiri di samping Qin Chen. Kaisar Netherworld dapat menebak bahwa sosok ini pasti iblis kecil tanpa melihatnya. Adapun aura lainnya, itu seharusnya adalah Kaisar Naga Penjara, dan di depan ketiga aura mereka, ada 2 aura yang agak lemah. Siapakah 2 nafas ini? Kaisar Netherworld menyipitkan matanya dan memeriksa dengan cermat, tetapi Kaisar Mojin tidak berani terlalu dekat dengan Qin Chen dan yang lainnya, jadi gambar yang dia lihat sangat kabur. Kaisar Netherworld hanya bisa melihat samar-samar 2 sosok yang tersisa, semuanya memancarkan aura yang jian. Aura itu sangat lemah, jelas bahwa dia bahkan bukan seorang kaisar yang hebat, dan kemungkinan besar hanya pembangkit tenaga listrik yang transenden. Mengapa Qin Chen membiarkan 2 sosok yang terpisah dari dunia muncul di sungai kematian ini? Kaisar Netherworld bingung dan sedikit mengernyit. Dia tahu dengan perlu jelas menemukan 2 orang yang terpisah dari dunia untuk mengambil tindakan. Selain itu, kekuatan di sungai Undet sangat menakutkan. Transendensi normal tidak dapat bertahan di kedalaman sungai Undet. Tidak hanya Kaisar Netherworld,
Kaisar Wu Yueming juga memiliki mata yang sangat kejam. Meskipun wajah orang-orang di gambar tidak dapat terlihat dengan jelas, mereka juga dapat merasakan bahwa dua aura di depan Qin Chen tidak kuat. Sebelum keraguan di hati mereka hilang, semua orang melihat beberapa sosok dengan aura yang lebih kuat jatuh ke salah satu sosok lemah yang memancarkan aura dunia. Dan kemudian dipimpin oleh sosok besar yang lebih lemah, secara tak terduga terjun ke pusaran air kematian. Adegan tiba-tiba berakhir di sini. Banyak kaisar besar yang hadir tercengang saat melihat pemandangan seperti itu. Apakah kamu melihatnya? Apakah sosok dengan aura lemah bahkan kaisar baru saja membawa semua aura lainnya ke dalam pusaran air kematian ini? Pusaran kematian ini. Bahkan para pembudidaya hantu tingkat kaisar tahap akhir tidak berani masuk dengan mudah. Dalam pemandangan di depan mereka, ada bayangan dari dunia yang bahkan bukan kaisar, dan itu membawa bayangan lain masuk. Hal ini membuat semua orang tidak dapat mempercayai mata mereka. Banyak kaisar bahkan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggosok mata mereka. Kaisar Mojin, apakah fotomu ini asli? Kaisar Yu berkata dengan tidak percaya. Tentu saja benar. Jika kamu tidak percaya, kamu bisa memeriksanya, kata Kaisar Mojin buru-buru. Tanpa memeriksa sama sekali, Kaisar Wu Yueming dan yang lainnya tahu bahwa gambar ini memang benar. Di depan mereka, Kaisar Mojin tidak dapat membuat gambar palsu sama sekali. Kaisar Mingzang bahkan berkata, saya sedang mundur saat itu. Setelah Kaisar Mojin menemukan saya, dia menunjukkan gambar ini kepada saya. Saya segera menyadari bahwa inilah orang dari dunia yang membawa Kaisar Netherworld kembali ke dunia bawah. Jadi saya terburu-buru ke Gunung Huangquan untuk menemukan kalian semua. Kaisar Iblis Jin mengangguk dan berkata, Kaisar Mingzang sekarang bertanggung jawab atas sungai orang mati. Adegan sebelumnya terlalu aneh. Meskipun saya memiliki beberapa masalah dengan Mingzang, tapi dalam menghadapi peristiwa sebesar itu, ini secara alami saya menaruh semua dendam di belakang saya. Jadi saya segera menunjukkannya kepada Kaisar Mingzang. Semua orang mengangguk dan mengerti bahwa Kaisar Mingzang adalah hantu tua yang baik di dunia bawah. Dan satu-satunya orang di dunia bawah. Seluruh dunia bawah yang berkonflik dengannya adalah Kaisar Dagu Iblis. Nah, dikabarkan bahwa pada zaman dahulu, Kaisar Mingzang pernah menjalin hubungan dengan seorang permaisuri, Guixiu, namun pernah direnggut oleh Kaisar Mojin Kaisar Mochin. Namun kemudian dia masih di bawah mediasi permaisuri Mingyue. Kedua belah pihak berjabat tangan dan berdamai. Jika ada orang di dunia bawah yang paling kecil kemungkinannya untuk bergabung dengan Kaisar Mingzang untuk menipu orang, itu adalah Kaisar Iblis Qin. Hanya saja semua orang awalnya mengira hanya ada satu orang dari dunia yang membawa Netherworld ke dunia bawah, tapi melihat pemandangannya, pasti ada lebih dari satu orang. Tetapi bagaimana orang dari dunia ini bisa memasuki pusaran air kematian? Meskipun bayangannya tidak dapat terlihat dengan jelas, nafasnya bahkan tidak dapat mencapai Kaisar, bukan? Saya punya tebakan. Kaisar Mingzang tiba-tiba berbicara, segera menarik perhatian semua orang. Kaisar Mingzang berkata, kelahiran pusaran mayat hidup ini ada hubungannya dengan mayat hidup ini. Bagaimana jika mayat hidup ini mengendalikan pusaran mayat hidup dan dengan sengaja membiarkan orang-orang dari dunia ini masuk? Kata-kata Kaisar Mingzang jelas berarti bahwa undead di negara undead ini berkolusi dengan orang-orang di dunia ini. Dalam sekejap, ekspresi semua kaisar dunia bawah berubah. Tidak apa-apa jika orang-orang dari dunia bawah ini secara tidak sengaja masuk ke dalam pusaran air undead, tapi jika itu seperti yang mereka duga. Dan orang-orang dari dunia bawah ini datang ke sini atas undangan dari undead di sungai undead, maka artinya akan sangat berbeda. Kaisar Netherworld, orang-orang ini seharusnya adalah orang-orang dari dunia yang membawamu kembali ke dunia bawah, kan? Katakan padaku, apa tujuan mereka datang ke dunia bawah? Mata Kaisar Wu Yue berkilat, dan dia segera menoleh ke arah Kaisar Netherworld dan berkata dengan suara dingin. Apakah orang-orang dari dunia bawah ini berkolusi dengan klan Abyss? Sekarang mereka tidak hanya berkolusi dengan klan Abyss, tetapi mereka juga berkolusi dengan undead di Sungai Kematian. Apa sebenarnya yang mereka lakukan? Ingin melakukan. Saat kata-kata Kaisar Wu Yue jatuh,
banyak orang dari dunia bawah hadir. Mata Kaisar tiba-tiba tertuju pada Kaisar Netherworld, dengan kewaspadaan dan kesungguhan di matanya. Jika apa yang dikatakan Wu Yueming benar, maka kedatangan orang-orang dari dunia ini pasti tidak sesederhana itu. Kaisar Netherworld mendengus dingin, gambar ini sangat buram, bagaimana saya bisa tahu siapa yang ada di dalamnya? Adapun berkolusi dengan klan Abyss, katamu. Konyol, Laut Semesta dan klan Abyss adalah musuh bebuyutan, bagaimana mereka bisa berkolusi dengan klan Abyss? Meskipun dia mengatakan ini, Kaisar Netherworld juga curiga di dalam hatinya. Tujuan Qin Chen datang ke Sungai Orang Mati adalah untuk menemukan kekasih iblis kecilnya, jadi mengapa dia memasuki kerajaan orang mati? Bagaimana dia berkolusi dengan undead di Sungai Undead? Kaisar Netherworld sendiri bingung dan dipenuhi keraguan. Tapi yang dia yakini adalah bahwa Qin Chen dan yang lainnya memang telah memasuki kerajaan kematian, yang tidak bisa dipalsukan Kaisar Mojin sama sekali. Selama kita menerobos tembok batas kerajaan orang mati, semuanya akan menjadi jelas. Wu Yueming mendengus dingin. Saat berikutnya, dia tiba-tiba mengangkat tangannya, dan hantu gunung yang menakutkan muncul di kehampaan, menghadap tembok batas kerajaan orang mati di bawah hancur dengan keras. Ledakan, raungan yang memekakkan telinga bergema di seluruh dunia, dan tembok batas kerajaan orang mati langsung bergetar hebat, membuat suara gemuruh. Tunggu apa lagi? Mengapa kita tidak bergabung bersama untuk mendobrak tembok batas kerajaan kematian ini dan mencari tahu dengan jelas? Setelah melihat ini, Kaisar Mingzang berteriak dengan tergesa-gesa, dan segera melancarkan serangan. Dia tidak perlu berbicara, dan kaisar lainnya bergoyang dan menyerang tembok pembatas di bawah. Dalam sekejap, seluruh tembok batas kerajaan orang mati bergetar hebat, dan suara gemuruh yang mengejutkan meletus. Di bawah serangan banyak kaisar dunia bawah, tembok pembatas yang sangat stabil berguncang hebat saat ini, dengan retakan yang menyebar terus-menerus dan dapat pecah kapan saja. Berhenti. Melihat tembok batas kerajaan orang mati akan retak, teriakan tajam tiba-tiba terdengar. Saat berikutnya, aura orang mati yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar dari kerajaan orang mati dan dengan cepat bergabung ke dalam dinding batas. Terus-menerus memperbaiki kekuatan tembok pembatas. Pada saat yang sama, jiwa undead yang tak terhitung jumlahnya memancarkan aura menakutkan muncul seketika dan muncul di balik dinding pembatas. Menatap dingin kaisar dunia bawah 5 gunung dan orang lain di depan mereka. Pemimpinnya sebenarnya adalah wanita yang sangat cantik. Di belakangnya, ada sekelompok jiwa undead yang memancarkan aura menakutkan. Masing-masing dari mereka tampak garang dan menatap dengan marah ke arah kaisar dunia bawah 5 gunung dan orang lain di depan mereka. Pemeran utama wanita ini memiliki penampilan yang memukau, hidung dan alis yang indah, serta sepasang mata yang semakin menawan, bak 2 bintang di kegelapan malam. Hal yang paling menarik perhatian adalah kulitnya, yang seputih bulan yang cerah. Ini benar-benar berbeda dari undead biasa. Ini sangat mencolok di antara banyak undead yang suram. Melihat wanita cantik ini, semua mata kaisar berbinar, dan beberapa warna yang tidak dapat dijelaskan terlihat di kedalaman alis mereka. Setelah bertahun-tahun berada di dunia bawah ini adalah pertama kalinya mereka melihat wanita yang begitu menggoda dan cantik. Ning Muyao menatap semua orang dengan mata dingin dan berkata dengan suara yang dalam, semuanya, tempat ini adalah habitat klan undead saya. Klan undead saya terjebak di sungai panjang undead dan tidak akan pernah bisa keluar dari sungai. Selama sisa hidupku, kalian semua adalah pembudidaya hantu di dunia bawah. Saya tidak tahu mengapa mereka menyerang habitat klan undead saya. Mata Kaisar Wu Yueming berbinar, dan dia menyipitkan mata dan berkata, Yang Mulia, apakah Anda pemimpin klan undead ini? Ning Muyao berkata dengan dingin, pemimpin tidak masuk hitungan. Kami, klan undead, berbagi suka dan duka. Di sana bukan pemimpin, ada yang hanya kakak dan adik. Haha, sungguh kakak dan adik. Wu Yueming tersenyum dingin, tetapi ada sedikit kesungguhan di alisnya. Kaisar besar lainnya juga memiliki ekspresi serius di wajah mereka. Mereka tidak menyangka bahwa klan undead ini tidak hanya mendirikan kerajaan,
tetapi juga memiliki organisasi yang begitu ketat. Melihat sekeliling, jiwa-jiwa undead dengan tingkat kultivasi berbeda berkumpul satu demi satu, baris demi baris, diatur dengan tertib. Ketika wanita itu berbicara, banyak jiwa undead yang terdiam dan hanya menatap mereka dengan marah, tampak sangat teratur. Ini hanyalah sebuah tanda kebangkitan kelompok etnis yang kuat. Kaisar Wu Yueming berkata dengan dingin, "Saya tidak akan berbicara omong kosong kepada Anda. Serahkan orang-orang dari dunia matahari, buka temboknya dan biarkan kami menjelajahi kerajaan orang mati. Jika tidak ada masalah, kami akan pergi." Ya, serahkan orang-orang dari dunia bumi. Apakah beberapa orang dari dunia bumi baru saja memasuki tempat ini? Selama kalian saling menyerahkan dan membuka dunia untuk kami selidiki, aku menang, tidak melakukan apapun padamu. Melihat ini di depanmu. Di kerajaan orang mati, banyak kaisar dunia bawah merasakan krisis yang kuat. Bab 5667, Kebencian. Orang-orang dari dunia bawah. Hati Ning Muyao tenggelam. Banyak roh undead yang hadir juga menjadi marah karena orang-orang di dunia ini hanyalah pembuat onar. Putri Yao, tiba-tiba roh mati memandang Ning Muyao. "Saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan." Ning Muyao menyela kata-kata undead dan segera mendengus. Setelah mendengar ini, roh mati lainnya memandang Ning Muyao dengan heran. "Putri Yao, apa maksudnya ini? Apakah ini untuk melindungi orang-orang dari dunia bawah?" Sulit bagi banyak undead untuk memahaminya. Kelompok kaisar dunia bawah di depan mereka jelas ada di sini untuk sekelompok orang dari bumi ragu tentang Putri Yao, orang-orang di dunia itu jelas. Memikirkan hal ini, orang mati berjubah hitam yang pemarah itu tiba-tiba berbicara dengan tergesa-gesa, seolah dia ingin mengatakan sesuatu. "Hah!" Ning Muyao menoleh dan meliriknya. Suara undead berjubah hitam terhenti dan dia tiba-tiba berhenti berbicara. Melihat pemandangan ini, banyak kaisar besar dari dunia luar tiba-tiba mencibir di dalam hati mereka. Sepertinya memang ada yang salah dengan kelompok undead ini, seharusnya ada di sini. Setelah mendengar nama wanita dingin itu, banyak kaisar yang hadir tergerak hatinya. Putri. Sebenarnya ada seorang putri di antara orang mati, jadi siapa ayahnya? Memikirkan hal ini, Wu Yuemingdi mengambil satu langkah ke depan dan berkata dengan dingin kepada Ning Muyao, "Gadis kecil, saya, Wu Yuemingdi, adalah salah satu dari 4 kaisar agung di dunia bawah. Anda pasti pernah mendengar nama saya. Jangan bicara omong kosong denganmu. Buka tembok pembatas dan serahkan orang-orang dari dunia. Kerajaan kematianmu akan aman. Kalau tidak, begitu banyak dari kami di sini bukan untuk berdebat denganmu." Kaisar Wu Yueming Leng, sambil mendengus, aura menakutkan dari Kaisar Puncak tiba-tiba beredar dan menghantam dinding batas di depan, menyebabkan suara gemuruh yang keras. Tekanan yang kuat menyebabkan ekspresi undead yang tak terhitung jumlahnya di kerajaan undead sedikit berubah, membuat mereka semua gemetar ketakutan. 4 Kaisar Agung. Ini adalah raksasa sejati yang telah bertanggung jawab atas tatanan dunia bawah selama ribuan tahun yang tak terhitung jumlahnya. Klan undead mereka telah merajalela di sungai undead sangat menakutkan di depan raksasa sungguhan seperti Kaisar dunia bawah Wu Yue. Ning Muyao mengalihkan pandangannya dan memandang Kaisar Mingzang tidak jauh dari sana, mendengus dingin. "Kaisar Mingzang, Anda telah menyembunyikan kultivasi Anda selama bertahun-tahun dan berkomplot melawan kerajaan kematian saya. Akhirnya, Anda telah menunggu sampai hari ini. Ini teman-teman, apakah ini caramu menggunakan penipuan untuk menyerang kerajaan kematianku hari ini?" Setelah mendengar ini, semua orang mengerutkan kening dan memandang Kaisar Mingzang. Apa maksud orang ini? Kaisar Mingzang mengerutkan kening dan berkata, "Saya tidak mengerti apa yang Anda katakan. Ya, saya telah menjaga sungai undead ini selama bertahun-tahun dan memang telah menghukum beberapa dari Anda undead, tetapi tidak baik menyalahkan saya seperti ini." Benci, Ning Muyao mencibir. "Anda telah diam-diam menyusup selama bertahun-tahun dan telah mengendalikan sebagian dari sungai mayat hidup. Apa yang Anda lakukan hari ini tidak lebih dari mencoba mengendalikan klan mayat hidup saya dunia bawah ini. Dewa Hades."
Ekspresi semua orang tiba-tiba berubah setelah mendengar ini, dan mereka buru-buru menatap Kaisar Mingzang. Kaisar Mingzang mengendalikan sebagian sungai orang mati. Apa yang terjadi? Di bawah pandangan semua orang, Kaisar Mingzang tampak bingung. Dia tertegun pada awalnya, dan kemudian mengerutkan kening dengan wajah jelek dan berkata, "Saya bahkan tidak tahu apa yang Anda katakan," dan buru-buru berkata, "Semuanya, orang ini sengaja mencoba menabur perselisihan di antara kita, dan ingin menimbulkan konflik di antara kita. Saya benar-benar memiliki ambisi yang besar, bagaimana saya bisa menjaga sungai mayat hidup seperti ini selama ini? Beberapa waktu yang lalu, ketika kita berperang demi 4 kaisar besar, saya sudah mengambil tindakan." Kaisar Mingzang tampak tidak bersalah dan sangat tidak adil. Setelah mendengar ini, ekspresi ragu di wajah semua orang berangsur-angsur menghilang. Memang benar, Kaisar Mingzang adalah kaisar tertua di dunia bawah. Dalam hal senioritas, dia bahkan lebih tua dari Kaisar Netherworld. Jika dia benar-benar ambisius, dia tidak akan langsung menyerahkan posisi 4 kaisar agung bersaing untuk 4. Mereka percaya pada orang lain yang mengatakan mereka ambisius, tetapi hantu tidak percaya jika Kaisar Mingzang ambisius. Melihat ekspresi semua orang, Kaisar Mingzang tiba-tiba mencibir di dalam hatinya. Reputasinya selama bertahun-tahun masih berguna di saat-saat kritis. Dengan pemikiran ini dalam benaknya, Kaisar Mingzang menundukkan tangannya kepada semua orang dan berkata dengan tatapan serius. Untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah, selama jiwa-jiwa yang mati ini menyerahkan orang-orang dari dunia saat ini, Mingzang dengan ini memutuskan bahwa sebagai selama Anda setuju, saya akan melakukannya. Kaisar dengan sukarela melepaskan tanggung jawabnya untuk menjaga sungai mayat hidup, dan tidak akan pernah melangkah ke sungai panjang mayat hidup lagi. Saudara Mingzang serius. Itu hanya tipuan dari mayat hidup ini, apakah kamu melakukan ini? Melihat ekspresi marah di wajah Kaisar Mingzang, kaisar lainnya merasa lega. Namun, mata Kaisar Wu Yueming dan yang lainnya berbinar dan mereka tidak berkata apa-apa. Bukan karena mereka meragukan Kaisar Mingzang, tetapi sekarang mereka memikirkannya, Kaisar Mingzang memang telah terlalu lama menjaga sungai kematian, dan sudah waktunya untuk menggantikannya. Saudara Wu Yue, saudara ke-10, dan saudara Netherworld. Hari ini saya akan menerobos tembok batas alam kematian untuk membuktikan bahwa saya tidak bersalah. Melihat Kaisar Netherworld dari Wu Yue dan yang lainnya terdiam, Kaisar Mingzang tampak kecewa dan penuh amarah dengan tampilan warna, tubuhnya bergoyang dan menghilang tiba-tiba. Saat berikutnya, seluruh orang muncul di depan tembok pembatas, seperti komet, menabrak dinding pembatas di depannya. Sumber pengapian. Aura Kaisar Mingzang mengepul di sekujur tubuhnya, dan dia benar-benar membakar asal-usulnya sendiri di tempat. Aura menakutkan mendiang Kaisar menghantam dinding batas depan, dan seluruh dinding batas tiba-tiba mengeluarkan bunyi klik dan mulai bergetar hebat. Asal-usul Kaisar tahap akhir yang terbakar dan mengerikan bergabung dengan kekuatan tembok pembatas, dan mereka dengan cepat memusnahkan satu sama lain. Semua orang memandang Kaisar Mingzang di depan mereka dengan tidak percaya. Untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah, Kaisar Mingzang sebenarnya membakar asal-usulnya sendiri. Ini terlalu kuat. Membakar asal sebenarnya jauh lebih berbahaya daripada membakar jiwa. Sekali jiwa terbakar, sangat sulit untuk memperbaikinya, tetapi jika jiwa asli memiliki waktu latihan yang cukup, ia masih dapat diperbaiki. Namun meski sudah diperbaiki, kerusakan aslinya masih menimbulkan kerugian besar bagi setiap pembudidaya hantu. Apa yang kalian lakukan sambil berdiri diam? Apakah kalian hanya melihat Kaisar Dunia Bawah memecahkan tembok dunia ini sendirian? Hah, roh-roh undead ini menabur perselisihan. Apakah mereka menipuku bahwa tidak ada hantu di dunia bawah? Berkata dengan marah, ya, meskipun aku punya permusuhan dengan Kaisar Mingzang dan aku tidak menyukainya, tapi bagaimanapun juga, Kaisar Mingzang telah membayar terlalu banyak untuk dunia bawahku. Bahkan jika dia mati, dia akan mati di tangan iblisku. Bagaimana bisa? Bisakah kamu mati di depan semua orang? Kaisar Mojin juga berkata dengan dingin.
Jika kita tidak membantu Kaisar Mingzang mengambil tindakan bersama, apakah kita benar-benar ingin melihatnya membakar sumbernya? Dalam kehampaan, para Kaisar Agung mengeluarkan suara marah, dan emosi mereka langsung tersulut. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, mereka semua bergoyang dan menyerang ke arah tembok pembatas. Bum bum bum. Aura kaisar yang menakutkan datang satu demi satu, dan banyak kaisar mengambil tindakan satu demi satu. Aura kaisar yang bergulir mengalir seperti aliran deras, menghantam tembok pembatas di depan mereka dengan keras, menyebabkan suara gemuruh yang mengejutkan dalam sekejap. Di bawah dorongan Kaisar Mojin dan kaisar besar lainnya, Kaisar Si Huang, Kaisar Mingchong dan kaisar besar lainnya yang awalnya hanya ingin menyaksikan kegembiraan pun ikut terharu. Di bawah kebenaran, jika mereka masih menonton tanpa daya, ketika masalah selesai. Mereka yang tidak mengambil tindakan pasti akan diejek oleh para pembudidaya hantu lainnya di dunia bawah dan menjadi sasaran ejekan banyak kaisar besar. Dalam sekejap, semua kaisar agung tampak marah dan mengambil tindakan. Ayo kita lakukan, tidak ada yang perlu dikatakan. Kaisar dunia bawah 5 gunung dan kaisar dunia bawah istana ke-10 saling memandang dan segera mengambil tindakan. Dengan suara gemuruh, saat kaisar dunia bawah 5 gunung dan kaisar neraka istana ke-10 bergabung, tembok batas kerajaan orang mati langsung bergetar hebat. Seolah-olah akan meledak kapan saja. Pada saat yang sama ketika mereka mengambil tindakan, mereka berdua menoleh untuk melihat Kaisar Netherworld dan berkata dengan dingin, "Yuming, bagaimana menurutmu? Orang-orang di dunia itu ada hubungannya denganmu. Apa yang mereka lakukan bukanlah doronganmu, kan?" Masih belum jelas siapa sosok-sosok itu. Siapa bilang mereka pasti ada hubungannya dengan Kaisar ini? Mungkin orang-orang abis yang berkolusi denganmu. Kaisar Netherworld mendengus dingin, wajahnya pucat, tapi sosoknya lebih baik. Bunuh langsung ke depan dan ledakkan ke tembok batas kerajaan orang mati di depanmu. Semua orang sedang mengambil tindakan sekarang. Jika dia tidak mengambil tindakan, dia pasti akan dikucilkan oleh semua orang dan terjerumus ke dalam situasi yang memalukan. Setelah melihat 3 kaisar agung dan 4 kaisar agung mengambil tindakan, senyuman santai muncul di bibir Kaisar Mingzang yang terbakar. "Putri Yao, apa yang harus kita lakukan sekarang?" Di kerajaan Undead, banyak jiwa Undead dengan panik menggunakan kekuatan mereka untuk menjaga integritas tembok pembatas, dan mereka semua tampak cemas. Menghadapi serangan gabungan Kaisar Wu Yueming dan lainnya, meskipun tembok pembatas kerajaan orang mati kuat, bagaimana mereka bisa menahannya? Kapan saja? Putri Yao, kenapa kamu tidak menyerahkan orang-orang dari dunia bawah itu dan membiarkan orang-orang ini mundur? Kata Undead berjubah hitam dengan cemas. Tidak, Ning Muyao menggelengkan kepalanya dengan dingin. Kenapa? Banyak jiwa yang mati bertanya dengan cemas, bingung di dalam hati. Mereka baru saja bertemu dengan orang-orang di dunia dan tidak memiliki perasaan sama sekali. Ning Muyao berkata dengan wajah jelek, "Jika menyerahkannya dapat menyelesaikan masalah, saya pasti akan menyerahkannya." Tetapi apa yang terjadi hari ini telah direncanakan oleh Kaisar Mingzang selama bertahun-tahun. Bagaimana kita bisa membiarkan kita menyelesaikannya dengan mudah? Saya yakin jika kita menyerahkan orang-orang itu, orang-orang ini tidak hanya tidak akan mundur, tetapi mereka juga akan menimbulkan lebih banyak masalah. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, suara ledakan terdengar, dan celah besar tiba-tiba terbuka di dinding pembatas di depannya. Di bawah serangan banyak kaisar dunia bawah, tembok batas kerajaan orang mati akhirnya meledak sepenuhnya. Boom! Gelombang kejut yang mengerikan itu langsung menerbangkan banyak roh undead ke belakang. Bab 5668. Sangat menakutkan. Dalam sekejap, seluruh kerajaan orang mati meletus dengan raungan yang menakutkan, dan aura kuat para kaisar menyerbu ke dalam kerajaan orang mati secara instan. Tangkap orang-orang ini. Beberapa kaisar mendengus dingin dan mulai membunuh jiwa undead yang terpesona di depan mereka. "Hahaha, bawakan. Tangkap dia." Ini adalah pertama kalinya mereka melihat roh undead yang begitu cantik, dan mereka semua bersemangat. Terlebih lagi, aura pihak lain itu spesial, sangat berbeda dari undead biasa.
Selain itu, nama yang dipanggil semua orang langsung menarik perhatian banyak kaisar besar yang hadir. Selama kamu menangkap orang ini, kemungkinan besar kamu akan bisa mengendalikan seluruh kerajaan Undead. Siapapun yang bisa menangkapnya lebih dulu akan bisa mengambil inisiatif. Lindungi Putri Yao. Hentikan mereka. Melihat ini, banyak roh Undead meraung dengan marah. Boom, 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 Undead yang mulia datang untuk membunuh mereka dengan putus asa, terutama Undead yang kekar, Undead yang ganas. Dan Undead Ling yang mempesona 3 orang kuat segera berhenti di depan. Ning Muyao. Ledakan. Banyak jiwa Undead dan banyak kaisar hebat yang terbunuh seketika bertarung bersama. Jeritan terdengar satu demi satu, dan hampir seketika, banyak jiwa Undead berjatuhan. Tubuh mereka meledak satu persatu, dan mereka mati di tempat. Mereka yang bisa membunuh di sini adalah semua kaisar dunia bawah yang kuat, terutama mereka yang menyerang dari depan, terutama kaisar puncak jangka menengah lama seperti Meng Po, kaisar dagu iblis, dan kaisar api hitam. Jika orang-orang kuat ini menyerang bersama, bagaimana dengan Undead biasa? Jika kamu bisa menahannya, kamu akan menderita banyak korban dimanapun ia melewatinya. Jika ini bukan rumah dari roh-roh Undead ini, dengan roh-roh Undead yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi dan mengisi kembali mereka, para kaisar dunia bawah ini akan segera dapat membunuh banyak roh Undead di depan mereka. Namun tak lama kemudian, kaisar api hitam dan yang lainnya juga menemui kesulitan. Mayat hidup yang kekar, mayat hidup yang ganas, mayat hidup yang mempesona, semuanya mengambil tindakan satu demi satu. Dengan satu pukulan, langit runtuh dan bumi hancur. Pergi. Kaisar api hitam mendengus dingin. Menghadapi roh Undead yang kekar, seluruh tubuhnya terbakar dengan api hitam. Ribuan api yang menakutkan membentuk lingkaran api yang tak terlihat di kehampaan, membungkus roh Undead yang kekar itu dengan cepat. Kaulah yang harus pergi. Mayat hidup kekar itu meraung, dengan ekspresi ganas dan gila di wajahnya, dan meninju. Terlihat dengan mata telanjang, aura mayat hidup yang menakutkan mengalir seperti semburan, menghantam langit dan berlama-lama. Di atas api yang datang. Dengan suara, ledakan, di bawah pukulan ini, semburan api yang dilepaskan oleh kaisar api hitam langsung diblokir. Api di seluruh langit meledak dengan suara berderak yang keras, berubah menjadi naga api yang tak terhitung jumlahnya dan menembak ke segala arah. Apa? Mata kaisar api hitam melebar karena terkejut. Dia adalah seorang kaisar veteran di dunia bawah. Dia telah mengikuti kaisar dunia bawah 5 gunung selama bertahun-tahun, dan kekuatannya telah mencapai puncak kaisar jangka menengah. Namun, di bawah penggunaan api aslinya, dia tidak dapat membunuh kaisar kekar untuk pertama kalinya. Bagaimana mungkin dia tidak terkejut ketika Undead dihentikan? Di kerajaan kematian ini, apakah ada roh mati yang begitu kuat? Bukan hanya dia, di sisi lain, Pomeng dan Kaisar Mojin juga dihadang oleh 2 roh Undead lainnya. Masing-masing dari mereka terkejut, bahkan tidak bisa mendekat. Pada saat yang sama, Kaisar pembudidaya hantu lainnya di dunia bawah juga dihadang oleh Undead yang tersisa. Meskipun beberapa dari Undead ini tidak terlalu kuat, mereka tidak dapat menahan jumlah yang besar. Gerakan itu menyapu mereka, menyatu dengan aura Undead di sekitarnya, dan semua orang putus asa. Beberapa jiwa Undead bahkan langsung meledakkan dirinya sebelum mati untuk membunuh musuh. Hal ini membuat banyak kaisar dunia bawah terburu-buru, ragu-ragu, dan takut untuk mengambil tindakan. Bagaimanapun, mereka datang ke sini untuk mendapatkan warisan Kaisar Dewa Laut Mati, bukan untuk memperjuangkan hidup mereka. Jika mereka jatuh di sini, bukankah mereka akan kehilangan istri dan pasukan? Jadi, dalam sekejap, seluruh medan perang berada dalam kekacauan, dengan pertempuran dan raungan di mana-mana, dan itu sangat tragis. Buang-buang waktu saja. Melihat Pomeng dan yang lainnya masih belum bisa menangkap jiwa-jiwa yang mati ini, Wu Yue Mingdi mendengus dingin dan bergerak tiba-tiba. Ledakan. Begitu dia bergerak, rasanya seperti langit terguling, bintang-bintang hancur, dan bayangan gunung yang tak terhitung jumlahnya muncul di kehampaan.
Masing-masing gunung itu berisi aura kuno tertinggi dari dunia bawah. Dalam dan luas, bayangan dari banyak gunung bergemuruh. Ke depan, itu seperti dorongan horizontal, meluncur langsung ke langit yang penuh dengan jiwa-jiwa yang mati di depan. Ah! Serangkaian jeritan melengking terdengar. Di bawah bayang-bayang gunung yang menakutkan, roh undead biasa tidak bisa menahan sama sekali. Mereka meledak dalam sekejap, berubah menjadi energi kematian yang memenuhi langit dan menghilang, dan salah satunya besar beberapa gunung bahkan mendarat tepat di atas roh undead teratas. Buka! Para undead kekar dan orang-orang kuat lainnya tampak terkejut dan marah. Mereka merasakan kekuatan yang tak tertandingi datang ke arah mereka. Mereka semua buru-buru membakar asal-usul undead mereka dan meledakkan bayangan pegunungan di atas kepala mereka. Ledakan, seperti langit yang hancur dan bumi yang hancur, dengan raungan yang mencengangkan, kekuatan yang menakutkan turun langsung melalui ledakan yang menakjubkan. Uta, Asna dan roh undead tingkat atas lainnya tidak dapat menahannya sama sekali, dan seluruh tubuh mereka terbang seperti bola. Meriam mendaki ribuan kaki, sulit untuk menstabilkan tubuhnya. Ledakan. Saat mereka menstabilkan tubuh mereka, kekosongan di belakang mereka langsung meledak dan berubah menjadi aliran partikel yang padat. Pada saat yang sama, energi kematian di tubuh mereka mendidih dengan hebat, terbakar dan musnah seperti orang gila, mencoba melarutkan tubuh mereka sepenuhnya. Melihat tubuh mereka mencair, tiba-tiba, sebuah tangan ramping mengulurkan tangan dan langsung menekan mereka, menekan sumber energi kematian yang membara di tubuh mereka. Puff! Dia membuka mulutnya dan menghembuskan nafas kematian. Para undead kekar dan orang-orang kuat lainnya semuanya memiliki wajah lesu dan pucat, dan mata mereka penuh ketakutan. Putri Yao, beberapa orang berkata dengan ngeri, hati mereka penuh ketakutan. Pada saat sebelumnya, mereka hanya merasakan lapisan kekuatan mengerikan datang ke arah mereka. Jika Putri Yao tidak mengerahkan kekuatan di kerajaan orang mati untuk menekan asal-usul tubuh mereka dan membiarkan asal-usul mereka terus menyala, mereka mungkin akan terus menyala. Menjadi tidak berdaya. 4 Kaisar Agung begitu menakutkan. Serahkan orang-orang dari alam yang, dan aku mungkin akan melepaskan kalian semua. Kaisar Wu Yueming berjalan selangkah demi selangkah dan berkata dengan dingin. Di sampingnya, Kaisar Neraka Istana ke-10 dan Kaisar Dunia Bawah juga datang. Keduanya sepertinya memaksa mereka bersama, namun nyatanya mereka terus mengawasi Kaisar Dunia Bawah 5 gunung, karena keduanya kini telah melihat keistimewaan Ning Muyao. Dan tahu di dalam hati bahwa meskipun ada banyak jiwa yang mati di depan mereka, siapa yang bisa menahan Ning Muyao? Yao, siapa yang bisa mengambil inisiatif dan benar-benar mengendalikan semua undead di kerajaan undead ini? Karakter seperti itu tentu saja tidak bisa jatuh ke tangan Kaisar Wu Yueming. Kaisar Wu Yueming jelas juga mengetahui pemikiran Kaisar Neraka Istana ke-10 dan Kaisar Dunia Bawah. Dia mendengus dingin di dalam hatinya dan tidak berkata apa-apa. Roh, Kaisar Neraka Istana ke-10 dan Kaisar Dunia Bawah Kaisar pasti akan mengambil tindakan untuk menghentikannya. Di bawah tekanan dari 3 Kaisar Agung dan 4 Kaisar Agung, semua jiwa undead merasakan jantung mereka berdebar kencang, pernapasan mereka sulit. Dan mereka merasa seolah-olah berada dalam situasi putus asa. Mayat hidup berjubah hitam buru-buru melihat ke arah Ning Muyao, Putri Yao, tunggu apa lagi? Serahkan saja orang-orang dari dunia bawah itu. Banyak saudara dan saudari kita yang sudah mati. Berapa banyak lagi yang akan kita mati jika kita terus melakukannya? Bertarung. Kenapa repot-repot? Beberapa orang luar merasa kasihan pada 4 kaisar besar dunia bawah. Mata undead berjubah hitam itu merah, yang juga membuat semua undead lainnya marah dan menatap Ning Muyao. Ya, apakah itu layak untuk beberapa orang luar? Diam. Ning Muyao menatap undead berjubah hitam itu dengan marah. Putri Yao, bahkan jika kamu membunuhku hari ini, aku masih harus mengatakan. Mayat hidup berjubah hitam itu mengertakkan gigi dan berkata. Sekarang orang-orang dari dunia itu berada di inti kerajaan mayat hidupku, di mana ada dewa kuno dunia bawah.
Sumber sungai mayat hidup yang ditinggalkan oleh Tuhan dapat mengendalikan kerajaan mayat hidup saya dan sungai mayat hidup. Apa yang akan terjadi jika itu dihancurkan atau dikendalikan oleh orang-orang dari dunia bumi? Yang diinginkan kaisar saat ini hanyalah orang-orang dari dunia bumi. Dibandingkan dengan orang-orang di dunia bawah, 4 kaisar agung adalah pengontrol wilayah dunia bawahku, dan mereka tidak akan pernah melakukan kesalahan apapun terhadap dunia bawah. Tetapi hal yang sama tidak bisa dikatakan untuk orang-orang di dunia bawah. Diam, Pak. Setelah mendengar apa yang dikatakan undet berjubah hitam, wajah Ning Muyao berubah drastis. Dan dia berbalik dan memberi undet berjubah hitam itu sebuah tamparan keras untuk menghentikannya melanjutkan. Tapi sudah terlambat. Apa yang dikatakan sebelumnya telah sampai ke telinga Kaisar Wu Yueming dan lainnya. Apa asal-usul sungai orang mati yang ditinggalkan oleh Dewa Dunia Bawah? Sumber yang dapat mengendalikan kerajaan orang mati dan sungai orang mati. Mati. Dalam sekejap, semua kaisar besar dunia bawah hadir. Ada ekspresi tidak percaya di wajahnya, dan kedalaman matanya penuh dengan ketakutan. Sungai orang mati adalah sungai induk dunia bawah. Sejak rumor hilangnya Dewa Kuno Hades, belum pernah terdengar ada orang yang mengendalikan sungai orang mati ini. Tapi sekarang semua orang mendengar bahwa ada asal-usul yang bisa mengendalikan sungai undet jauh di alam undet. Hal ini membuat banyak kaisar besar yang hadir tidak bisa bertahan. Dan semuanya mengungkapkan ekstasi di dalam hati mereka. Kejutan yang tidak terduga. Semua kaisar dunia bawah tidak menyangka bahwa di kerajaan orang mati ini, mereka tidak hanya memiliki warisan kaisar dewa laut mati Yang Jian. Tetapi mereka juga memiliki asal-muasal yang mengendalikan sungai orang mati. Peluang apa yang akan terjadi jika ini diperoleh oleh mereka? Bukan tidak mungkin untuk melampaui 4 kaisar agung dan menjadi penguasa baru dunia bawah. Ops! Dalam sekejap, nafas semua orang kuat di dunia bawah mulai bertambah cepat. Nafas mereka seperti hembusan angin, dan seluruh tubuh mereka dipenuhi panas dan kegembiraan. Sialan, Tuja, apa kamu tahu apa yang kamu katakan? Ning Muyao menatap undet berjubah hitam itu dengan marah. Pergilah, semua jiwa undet, dengarkan perintahku dan mundur ke inti. Mundur. Mundur. Serangkaian suara ketakutan dan marah langsung bergema di seluruh dunia kerajaan undet. Dan, cerita pun bersambung. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur cerita Martial Master di channel Dongeng Donghua, dan yang sudah bantu subscribe. Semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan segala urusan, dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silahkan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.